Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Ibu untuk pembelajaran pertemuan kali ini. Kita akan belajar program linier untuk part 4 ya, yaitu menentukan model matematika dari masalah kontekstual. Apa sih manfaat kita belajar dari program linier? Yaitu untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematis. Model matematika itu sendiri adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Komponen model matematika dalam program linier ada dua. Yang pertama, fungsi kendala, biasanya berupa sistem pertidaksamaan linier. Yang kedua ada namanya fungsi tujuan atau fungsi objektif, biasanya dituliskan Z atau juga sama dengan F, X, Y, sama dengan AX plus B. Langkah-langkah untuk membuat model matematika dalam program linier. Yang pertama, anak-anak harus memahami masalah dengan cermat, kemudian buat pemisalan. Yang kedua, susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Yang ketiga, fungsi tujuannya dibuat. Baiklah, untuk lebih mudah memahami, kita berikut. Nah, ini ada soal cerita tentang yang terkait dengan program linier. Anak-anak disuruh menentukan model matematikanya atau sistem pertidaksamaannya. Oke, kita baca dulu soalnya. Ada seorang pelukis memiliki persediaan 80 set cat minyak dan 60 set cat Pluto. Sebuah galeri seni menawarkan untuk membuat lukisan natural dan abstrak. Setelah dihitung, ternyata sebuah lukisan natural membutuhkan 2 set cat minyak dan 1 set cat Pluto. Sedangkan lukisan abstrak memerlukan masing-masing 1 set cat, artinya 1 set cat minyak dan 1 set cat Pluto. Itu untuk yang abstrak. Jika jumlah lukisan natural dinyatakan dalam X dan jumlah lukisan abstrak dinyatakan dalam Y, model matematika dari pernyataan di atas adalah. Jadi, supaya anak-anak lebih mudah dalam membuat model matematikanya, caranya ubah soal ini ke dalam bentuk tabel. Jadi kita buat tabulasinya dulu. Dibuat pemisalannya. X-nya itu apa? X itu menyatakan banyaknya lukisan natural atau jumlah lukisan natural, dan Y itu menyatakan jumlah lukisan abstrak. Kita masukkan di sini. Nah, berarti kolom pertama ini menyatakan apa? Yang sesuai informasi yang di sini ya, yang dimisalkan. Jadi sesuai di sini yang dimisalkan X itu adalah jumlah lukisan natural. Berarti ini di sini menunjukkan jumlah lukisan. Jumlah lukisannya ada dua. Yang pertama lukisan natural atau X. Nah, yang kedua adalah lukisan abstrak. Misalkan sebagai Y. Jadi dibuat di sini. Setiap lukisan ini membutuhkan apa saja? Cat minyak dan cat Pluto. Nah, di sini berarti cat minyak. Di sini cat Pluto. Baru kita baca kalimat pertama. Seorang pelukis memiliki persediaan 80 set cat minyak dan 60 set cat Pluto. Di bawah ini menunjukkan kolom persediaan. Nah, ini Ibu tulis di sini ya. Ini persediaan. Nah, cat minyaknya ada 80 set, cat Plutonya ada 60. Kalimat kedua, sebuah galeri seni menawarkan untuk membuat lukisan natural dan abstrak. Setelah dihitung ternyata sebuah lukisan abstrak, jadi sebuah lukisan natural membutuhkan 2 set cat minyak dan 1 set cat Pluto. Jadi untuk natural dia butuh 2 set cat minyak dan 1 set cat Pluto. Sedangkan untuk lukisan abstrak, jadi ngikutin yang di kalimat ya, memerlukan masing-masing 1 set.
Berarti dia memerlukan 1 set cat minyak dan 1 set cat Pluto. Dari tabel yang terisi penuh, jadi kolomnya terisi penuh, ini bisa dibuat model. Jadi sekarang langkah berikutnya kita tuliskan model matematikanya. Dari kolom yang pertama menunjukkan jumlah lukisan ini kosong, berarti di sini tidak bisa dibuat model. Dari kolom yang kedua, 2 ini menyatakan apa? Ditarik ke samping 2x tambah 2x ditambah 1y, ingat 1y, 1y boleh ditulis y saja. Persediaannya hanya 80 set, tidak boleh melebihi. Kalau persediaannya 80 saja, lebih kecil sama dengan. Kemudian, yang kolom ketiga, 1x ditambah 1y, 1y lebih kecil sama dengan 60. Karena x dan y menyatakan jumlah lukisan tidak mungkin negatif, maka harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini disebut juga sebagai fungsi kendala. Nah, fungsi kendala. Kemudian fungsi objektifnya mana? Karena tidak dicari keuntungan maksimum atau biaya minimum, maka tidak perlu dibuat fungsi objektifnya. Nah, jadi ini sudah selesai. Jadi model matematikanya adalah 2x plus y lebih kecil sama dengan 80, x plus y lebih kecil sama dengan 60, x dan y lebih besar sama dengan 0. Soal kedua. Seorang penjahit baju akan membuat 2 model baju. Baju model 1 memerlukan 1,5 meter kain polos dan 0,5 meter kain bermotif. Sedangkan baju model 2 memerlukan 0,75 meter kain polos dan 0,25 meter kain bermotif. Kain polos yang tersedia, ini persediaannya 5 meter dan kain motif yang tersedia 3 meter. Apabila baju model 1 adalah X dan baju model 2 adalah Y, maka sistem ketidaksamaan dari informasi di atas adalah titik-titik. Oke, kita jawab. Buat dulu tabelnya sama seperti tadi. Dia ingin buat apa yang dimisalkan X dan Y. Yang dimisalkan X adalah baju model 1. Nah, berarti ini model baju. Nah, ada model 1, ada model 2. Model 1 dimisalkan X, model 2, ini duanya ditulis seperti ini ya. Model 2 dimisalkan sebagai Y. Nah, untuk membuat baju ini dia butuh kain polos dan kain bermotif. Nah, ini kain polos dan kain bermotif. Jadi kain polos dan kain bermotif. Untuk membuat baju model 1 dia memerlukan 1,5 meter. Nah, ini dalam meter ya, satuan kainnya ini juga dalam meter. Jadi dituliskan di atas biar kita nggak menuliskan lagi di baris kedua. Dia membutuhkan 1,5 meter kain polos dan 0,5 meter kain bermotif sesuai dengan ini tulisannya. Kemudian baju model 2 dia memerlukan 0,75 meter kain polos. Ini 0,75. Dan 0,25 kain bermotif. Sedangkan persediaannya adalah 5 meter kain polos dan 3 meter kain bermotif. Nah, kemudian kita buat model matematikanya. Kolom ini ada yang kosong, berarti ini tidak perlu dibuat model matematika. Jadi kita ambil dulu dari Oke, jadi kita buat dulu dari kolom yang kedua. Jadi kita buat dari kolom yang kedua ini ya. Oke. 1,5 ini ke sini kan X, 1,5 X ditambah 0,75 Y lebih kecil sama dengan 5. Ini bisa disederhanakan, masing-masing dibagi
dibagi 0,25. Kalau dibagi 0,25 berarti supaya dapat 1/2 jadi 6. X. Dibagi 0,25 dapat 3. Y. Ini dibagi 0,25 berarti dapat 20. Nah, ini ingat ya, dibagi 0,25. Kemudian dari kolom yang ketiga, dari yang ini. 0,5X ditambah 0,25Y lebih kecil sama dengan 3. Masing-masing bisa dibagi 0,25. Nah, ini dibagi 0,25 juga. Dibagi 0,25, 0,5 kali 2 ya, berarti 2X. Dibagi 0,25 dapat 1. Dibagi 0,25 dapat 12. Model ini kita bawa, kita tulis ke sini. Jadi model matematikanya sambil di belakang. 6X plus 3Y lebih kecil sama dengan 20. Ini tidak bisa disederhanakan lagi, 20 tidak bisa dibagi 3. Yang paling sederhana ditaruh di sini ya. Kemudian ini 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 12. Kemudian ini X dan Y tadi menyatakan banyaknya model baju 1 dan 2 harus positif. Nah, ini udah selesai. Jadi ini model matematikanya. Sekarang kita lanjut ke Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Nah, ini harus hati-hati karena di sini ada kata paling sedikit dan paling banyak. Harga mangga 2.000 per buah dan harga apel 4.000 per buah. Ia mempunyai uang 20.000. Jika ia membeli X mangga dan Y apel, maka jadi X ini menyatakan banyaknya mangga yang dibeli, Y menyatakan banyaknya apel yang dibeli. Maka sistem pertidaksamaannya, oke, kita jawab, kita ubah dulu ke dalam bentuk tabel. Nah, ada jenis buah di sini. Jenis buah yang dibeli. Yang pertama adalah buah yang dimisalkan X adalah mangga sebagai X dan apel sebagai Y. Kemudian di sini ada harga. Nah, informasinya lagi yang di soal ada harga. Harga mangga 2.000. Kemudian harga apel adalah 4.000. Ia mempunyai uang, jadi uang ini digunakan untuk apa? Membeli mangga dan apel, berarti persediaannya di sini hubungannya dengan harga 20.000. Kemudian jumlah buah apel yang dibeli paling sedikit. Nah, ini banyaknya. Apelnya ini ada paling sedikit itu, ini kan menunjukkan apel ya. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12. Buah yang dibeli itu apa saja? Mangga dan apel. Di sini berarti di sini bawahnya. Paling sedikit. Kalau ada paling sedikit ini artinya lebih besar sama dengan. Kok bisa misalnya ibu memberi uang saku paling sedikit 50.000. Berarti ibu bisa memberi 60.000, 70.000. Paling sedikit adalah 50.000. Jadi lebih besar dari 50.000. Berarti ini lebih besar sama dengan 12. Kemudian, mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Kalau ada paling banyak berarti lebih kecil sama dengan. Di mana mangga di sini? Nah, oke, sekarang kita buat modelnya. Dari kolom yang terisi penuh kita buat modelnya dulu. Oke, kita buat model matematikanya. Dari sini dulu. Kolom pertama X, nah berarti ini 1X ditambah 1Y lebih besar sama dengan 12. Kemudian yang kedua 2000X ditambah 4000Y
karena uangnya hanya 20.000, hanya mempunyai uang 20.000, maka lebih kecil sama dengan 20.000. Tidak mungkin lebih dari 20.000. Ini bisa dibagi 2.000. Dapat 1 X dibagi 2000 dapat 2Y dibagi 2000 dapat 10. Nah, ini sudah dapat modelnya. Kemudian kolom ketiga ini menyatakan apa? Ini menyatakan mangga. Mangga itu apa? Mangga itu adalah X lebih kecil sama dengan 6A. Di sini kita buat model matematikanya. X ditambah Y lebih besar sama dengan 12. Yang kedua, 1X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Kemudian X lebih kecil sama dengan 6. Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa dibilang Y lebih besar dengan 0? Karena Y ini juga menunjukkan banyaknya apel, jadi harus positif. X-nya juga lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau X-nya lebih kecil dari 6 dan lebih besar sama dengan 0, nah ini bisa ditulis, jadi 2 ini boleh ditulis lebih besar dari 0, berarti X lebih besar dari 0, namun lebih kecil sama dengan 6. Jadi 2 ini bisa ditulis menjadi 1. Ini ya, oke. Jadi itu adalah cara untuk menentukan sistem pertidaksamaan atau model matematika dari suatu permasalahan program linier. Semoga anak-anak bisa memahami dan silakan kerjakan tugas keempat untuk materi program linier. Terima kasih.